budaya lestari. Mojo Pahit Singosari Kediri Bukti. Ayo rek kuyup makaryo Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% Dominan Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo ini Jawa Timur, ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. JTV mantul mantulkan arti filosofi dari tanah Jawi, semua beraksi. Atur MC dan dedikasi, semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Tepung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mojo Pahit Singosari Kediri Bukti. Ayo rek kuyup makaryo, Jawa Timur tambah joyo. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTP 100% Jawa Timur. Hai pemirsa, kembali berjumpa di Jelajah Kuliner. Tentunya beragam informasi kuliner ini akan kami hadirkan untuk Anda selama 1 jam ke depan. Minum kopi bagi sebagian orang sudah menjadi gaya hidup. Maka tidak aneh jika semakin banyaknya kafe atau kedai kopi bermunculan. Salah satu mal di kawasan Jakarta Selatan menghadirkan sensasi meminum kopi sambil menikmati pemandangan kota di atas ketinggian dan juga gedung pencakar langit. Sejuk banget nih udaranya, dan sekarang ini saya kok rasanya mau cari yang seger-seger ya, minuman yang seger-seger. Kayaknya apa ya, kayaknya es kopi enak nih. Nah pas banget sekarang ini saya lagi ada di salah satu kafe yang menawarkan pemandangan gedung pencakar langit. Nah sekarang kita langsung cari tahu aja ke dalam, ada menu apa aja di dalam. Bagi sebagian orang, tak lengkap rasanya memulai aktivitas tanpa minum kopi. Karena ngopi sudah jadi gaya hidup, maka tak heran di Jakarta, kafe yang menawarkan ragam jenis kopi kian menjamur. Para pemilik kafe pun harus putar otak agar kafenya tetap digemari. Salah satunya dengan menyuguhkan keunikan. Misalnya, kafe di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan ini yang menyuguhkan pemandangan gedung pencakar langit. Ya, letak kafe berada di atap sebuah gedung. Saya kesini karena saya melihat dari Instagram yang dimana ngopi bisa sambil melihat pemandangan yang bagus. Dan menurut saya tempat ini menyediakan kopi yang lumayan enak dan juga harganya sangat terjangkau. Saya tahu Kobain Cafe ini dari media sosial, dari Instagram, dan setelah kesini ternyata tempatnya cukup oke, pemandangannya bagus dan harga minumannya juga affordable.
Konsep yang unik hingga viral di media sosial serta harga yang ramah di kantong membuat pencinta kopi di ibu kota selalu kembali. Di kafe ini Anda bisa menikmati ragam kopi seperti espresso dan cappuccino. Juga ada menu lainnya bagi yang tidak bisa minum kopi dengan variasi harga mulai 20 ribuan hingga 30 ribuan. Menu yang bisa saya rekomendasikan di sini adalah untuk kakak-kakak yang mau nyobain kopi tapi nggak mau berasa banget kopinya, kakak bisa pilih menu di Koba Signature. Buat kakak-kakak yang nggak mau kopi, kakak bisa milih menu tea atau soda drink atau milk base. Untuk di milk base rekomendasi dari saya itu ada red velvet, coklat dan juga avocado. Tapi kalau buat di kopinya, buat kakak-kakak yang mau nyobain kopi-kopi santai, ada di Koba Aren sama Koba Cheesecake. Kali ini pilihan saya jatuh pada es kopi gula aren. Rasa kopi yang pahit bercampur susu yang creamy, serta manis gula aren membuat minuman ini begitu nikmat. Nah, tadi saya sudah melihat pemandangan-pemandangan, saya sudah berkeliling, dan sekarang saya juga sudah memesan salah satu menu yang menjadi signature di kafe ini. Bagi Anda yang ingin datang ke sini, kafe ini mulai beroperasi dari pukul jam 10 pagi hingga jam 10 malam. Dan biasanya di hari-hari tertentu itu nanti akan ada performan live music di hari Selasa, Jumat, Sabtu, dan juga Minggu. Reza Oktaviani, Aris Andi, JPM TV. Pemirsa, tadi kan sudah ada kopi. Nah, minum kopi ini kurang lengkap rasanya kalau tidak ada camilannya. Kali ini saya akan hadirkan camilan makanan tradisional khas Pabean Kota Cilegon, yaitu bolu kuwuk dan kue engkak. Ternyata makanan ini masih digemari loh hingga saat ini. Apalagi pembuatannya ini masih menggunakan cara tradisional. Ini dia bolu kuwuk, makanan khas yang ada sejak zaman Kesultanan Banten diwariskan dari generasi ke generasi. Salah satunya Munajah, warga Kelurahan Pabean, Kecamatan Purwakarta. Bolu kuwuk terbuat dari beberapa campuran seperti tepung terigu dan jahe. Setelah bahan dicampur, bolu dipanggang di dalam gerabah tanah di atas tungku menggunakan sabut kelapa. Hampir sama dengan bolu kuwuk, kue tradisional lainnya yaitu engkak atau kue lapis memiliki bahan dasar dari tepung beras ketan, santan kelapa, dan dicampur mentega serta telur dan dimasak dalam tabung kaleng yang di atasnya ditutup dan diberi bara api agar menciptakan panas untuk mematangkan adonan kue. Proses pembuatan secara tradisional tetap dipertahankan untuk menjaga cita rasa kue agar legit dan lembut. Karena proses pembuatannya terbilang cukup rumit, kue ini dijual seharga Rp200.000 per loyang. Meski terbilang mahal, namun kue ini tetap digemari karena biasa dijadikan sebagai makanan wajib saat momen tertentu seperti hajatan, lamaran, serta kegiatan keagamaan lain. Emang dibakar kayak gini, Bu? Iya, dibakar. Nggak bisa pakai oven? Nggak bisa pakai oven, nggak bisa direbus, ini harus begini. Harus dibakar dulu? Iya, dari nenek moyangnya harus begini bikinnya. Bu, kalau di pasaran harga kue engkak ini berapa, Bu? Di pasaran 200. 200.000 iya, per loyang? Per loyang. Sulit nggak sih, Bu? Ibu bidan, ibu dokter, semua beli ke sini kan harganya 200. Sulit nggak sih, Bu, bikinnya, Bu? Emang sulit bikinnya, itu yang sulit, yang susah, yang panas, yang capek. Dari proses pembakaran itu ya? Iya. Kita promosikan ya, selain Pabean memiliki potensi sumber daya alam, juga memiliki potensi UMKM yang seperti ini. Ada engkak, ada bolu kuwuk yang dibuat secara tradisional ya, dan ini harus kita kembangkan, mulai dari bagaimana mengemas ya, kemudian juga kita bantu nanti legalitasnya dan kemudian promosinya ya. Untuk membantu menjual produk UMKM yang berasal dari daerah tersebut, pihak kelurahan bakal meminta dukungan dinas dan komunitas setempat. Dede Supandi, JPM TV, Kota Cilegon, Banten. Risospek sudah terbukti dapat membantu penyembuhan penyakit mata.
Karena Visospek terbuat dari 100% bahan herbal alami yang aman dikonsumsi secara rutin setiap hari. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur telah menemukan obat yang efektif seperti Visospek yang telah membantu kesehatan pada mata saya. Terima kasih Visospek. Visospek, mata sehat, jernih melihat. Klasian ini terus melaju hingga akhirnya rider Ducati Pramac ini finish di posisi pertama. Pembalap McLaren Lando Norris mendominasi balapan sejak mulai start hingga finish. Jojo terus menjauh hingga akhirnya menggilas lawannya tersebut di angka 21-12. AC Milan memenangkan laga derby della Madonia di jornada kelima dengan skor 2-1. Torehan tersebut membawa Persebaya naik ke posisi puncak klasemen sementara Liga 1. Menemukan Bingung cari tempat untuk menikmati sensasi liburan Anda? Ya, hanya di sini tempatnya, Celuring Waterpark. Celuring Waterpark, satu-satunya wahana wisata favorit terlengkap di Kabupaten Banyuwangi. Dengan didukung beragam fasilitas, mulai dari kolam anak, kolam dewasa, kolam pancing, kolam arus, mandi busa, sepeda awan, bebek gayung, flying fox, dan area parkir yang luas. Tentunya di Celuring Waterpark didukung dengan spot selfie yang instagramable yang siap membajakan liburan Anda. Selain itu di Celuring Waterpark tersedia aula dan hall yang siap dipakai untuk pesta ulang tahun, pernikahan, rapat, dan lain-lain. Jadi tunggu apa lagi? Mari nikmati sensasi liburan bersama rekan atau keluarga Anda hanya di Celuring Waterpark. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. Kafe yang unik atau instagramable di area Jabodetabek ini bukanlah hal yang sulit pemirsa, karena masing-masing tempat ini menghadirkan konsep unik yang tentunya bagus untuk bersuah foto. Salah satunya seperti kafe di kawasan Bekasi, Jawa Barat yang mengusung konsep unicorn. Buat kalian para pemburu tempat instagramable, ada loh di Bekasi, Jawa Barat tempat yang mengusung tema si kuda poni yang lucu alias unicorn. Langsung aja yuk kita masuk. Karena masih dalam situasi pandemi, jika mau bersantai di ruang publik wajib menerapkan protokol kesehatan ya. Kafe yang menjadi tujuan saya berada di lantai 2. Sebelum naik, pengunjung wajib melepas alas kaki dan menggunakan kaos kaki selama berada di area kafe. Begitu masuk, saya disambut aneka boneka unicorn lucu yang digantung di langit-langit kafe dan diletakkan di setiap kursi. Sementara untuk menu makanan dan minuman juga berkonsep unicorn dan rainbow atau pelangi. Sembari menunggu makanan dan minuman datang, Anda bisa melihat-lihat ke gerai souvenir. Di sini menjual kostum, boneka, dan tas unicorn. Disediakan juga penyewaan kostum unicorn bagi para pengunjung seharga Rp50.000. Tak heran konsep yang diusung mampu menarik para pengunjung. Saya juga dari teman saya ngasih tahu kalau dia udah pernah kesini. Saya juga cek Instagramnya. Nah, pas saya lihat-lihat itu saya tuh tertarik kan sama konsep kayak foto-fotonya itu bagus, tempatnya. Terus juga saya
mau kesini tuh karena saya emang niatnya mau foto-foto aja sih Kak. Saya kesini bareng keluarga, istri sama anak-anak. Kesan pertama kesini sih langsung wah banget gitu ya. Ini bagus buat anak-anak kan. Jadi ya berhubung lagi viral juga, kita coba kesini gitu. Berdiri sejak 2018, sang pemilik terinspirasi dengan kafe yang mengusung konsep serupa saat liburan ke Bangkok, Thailand. Jadi di sini itu selain unicorn juga, kita juga mengusung tema rainbow dan girly juga. Jadi kita itu playground mix dengan cafe, jadi anak-anak biar lebih nyaman sih. Jadi itu tuh ada banyak menu biar kalau misalnya anaknya main dan juga orang tuanya tuh bisa makan juga di Miss Unicorn. Seperti itu. Untuk harganya itu kisaran mulai dari 25.000 per menunya sampai ada yang 60.000 untuk milkshake-nya. Dekorasi unik ditambah makanan yang dihias cantik dipandang mata, membuat makan di kafe ini begitu menyenangkan. Saya sarankan Anda untuk memesan Rainbow Spaghetti Carbonara dan Crazy Strawberry Milkshake yang bertabur butiran coklat dan permen. Perut sudah terisi, saatnya menuju lantai 3. Wah, di sini ada teman-teman kecil saya menunggu. Saya pun bermain sebentar bersama mereka. Sebelum pulang, wajib bersuah foto di spot menarik, salah satunya tenda unicorn. Wah, hari ini saya sudah makan kenyang, saya sudah bermain dengan teman-teman baru saya, dan sekarang saya lagi beristirahat di tenda unicorn saya. Buat kalian yang ingin menemukan spot Instagramable, nggak perlu jauh-jauh keluar kota, apalagi ke luar negeri. Cukup datang aja ke Miss Unicorn. Sekarang saya mau lanjut berkemah dulu. Dari Bekasi, Jawa Barat, Yuli Horisman, Arisan di JPM TV. Berbeda dengan konsep all you can eat khas Korea ataupun Jepang pemirsa. Salah satu restoran di kawasan Jakarta Selatan menghadirkan konsep all you can eat dengan daging barbecue ala Brazilian dengan menggunakan besi yang panjang itu loh pemirsa. Nah, kira-kira seperti apa ya konsep all you can eat-nya? Kita lihat bersama yuk liputannya berikut ini. Nah, sekarang kita kalau berbicara soal kuliner, siapa sih yang tidak suka makan ya, termasuk saya. Nah, sekarang ini saya sedang menyambangi salah satu restoran yang menyajikan keunikan. Kalau kita berbicara soal all you can eat, itu biasanya khas dengan negara Korea ataupun Jepang ya. Tapi sekarang di salah satu restoran yang saya datangi ini, dia menyajikan all you can eat, di mana menyajikan konsep yang Brazilian barbecue. Nah, apa saja sih keunikannya? Nah, keunikannya salah satunya adalah cara memesannya. Di sini saya diberikan 3 pin. Yang warna merah ini berarti close bill. Untuk yang warna kuning ini berarti kita ingin disajikan grilled pineapple. Dan untuk yang hijau ini berarti kita siap untuk disajikan daging-daging yang ada di sini. Nah, sekarang saya sudah lapar banget nih. Saya akan memesan daging-daging yang ada di sini dan menyantapnya. Seperti apa sih rasanya? Kita langsung pesan saja. Nah, setelah saya memberikan tanda hijau, menu pertama akhirnya datang juga. Baru melihat saja rasanya saya sudah tidak sabar untuk menyantap daging barbecue ala Brazilian. Nah Mas, aku mau nanya nih, kalau ini menunya namanya apa sih? Ini nama Brazilnya pikanya. Oke. Kalau ini sebutannya prime top sirloin. Ini jadi salah satu signaturenya kita kan. Signaturenya. Nah, ini yang membuat dia istimewa apa sih? Ini beefnya ini teksturnya tuh dia juicy banget dan lembut. Oke, makasih ya Mas ya. Oke, kayaknya aku mau santap sekarang nih karena udah lapar banget. Silakan. Menu pertama yang dihidangkan adalah pikanya atau prime top sirloin yang menjadi primadona di restoran ini. Daging dimasak dengan tingkat kematangan medium rare, diselimuti lemak yang terasa juicy di mulut saya. Penyajiannya juga unik loh.
Daging ditusuk menggunakan besi panjang atau skewer. Baik, jadi panela itu kita konsepnya Brazilian barbecue, Kak. Jadi bedanya dari all you can eat lain, kalau di sini kita penyajian itu disajikan. Jadi nanti chefnya itu datang ke table, nanti dipotong di table, Kak. Jadi itu yang membedakan dari yang lain. Selain itu, yang unik dari Brazilian barbecue adalah sajian nanas panggangnya dan yang tak kalah nikmat, yaitu menu iga dengan rasa manis, lembut, dan juicy. Ada 7 varian daging yang disajikan dengan 5 macam saus, mulai dari asin hingga pedas. Yang spesial kalau di daging, kita ada 4 item. Yang pertama spesialnya kita ada pikanya. Pikanya itu prime top sirloin. Yang kedua ada alcatra. Alcatra itu top sirloin. Yang ketiga ada cupim. Cupim itu bagian punduk sapi, Kak. Nah, itu sangat langka di Jakarta. Dan yang terakhir kita pakai ada ribs. Untuk harga berkisar 198.000 untuk 90 menit durasi makan hingga 468.000 untuk durasi makan selama 2 jam. Nah, setelah tadi dihidangkan daging yang enak sekali rasanya dan juga ada grilled pineapple, di depan saya ini sudah banyak sekali ada ribs, ada cheese bread dan juga ada garlic bread. Saya akan mencoba garlic breadnya, tapi sebelumnya saya mau menginformasikan nih, jika mungkin teman-teman tertarik ingin mencoba hidangan yang enak ini, Anda bisa mengunjungi Panela Deco Brazilian Barbecue yang ada di Cilandak Town Square. Reza Taviani, Devri Noval di JPM TV Jakarta. Produksi susu industri lokal bernama Rumah Susu Trenggalek ini menyediakan berbagai susu murni dan juga olahannya. Semua produk susu yang dijual di sini tidak menggunakan bahan pengawet. Sesuai namanya, Rumah Susu menjajakan berbagai susu murni dan olahannya. Total ada sekitar 15 produk susu dan olahannya yang dijual di tempat yang berlokasi di Jalan Brigjen Sutran ini. Semuanya asli buatan industri kecil menengah atau IKM di Trenggalek, Jawa Timur. Bahan susu yang dipakai juga mayoritas dari pusat peternakan di Trenggalek. Tidak hanya susu sapi, tapi juga susu kambing. Manda, salah satu karyawan rumah susu, menjelaskan ada berbagai macam olahan susu yang dijual di rumah susu. Mulai susu murni yang dipasteurisasi, yogurt, susu dengan perasa, dan es krim. Ada juga susu yang diolah menjadi makanan seperti pai susu dan permen susu. Kalau di rumah susu, namanya juga rumah susu, pasti yang dijual adalah olahan susu. Itu untuk minuman. Kalau untuk makanannya atau olahan lain selain minuman itu belum banyak, tapi pernah ada. Tapi sekarang karena adanya kondisi kayak gini, jadinya untuk olahan lain selain minuman itu tidak ada olahan susunya selain minuman. Jadi olahannya ya makanan lain tuh kayak ya snack-snack, terus apa ya merchandise kayak gitu aja. Mayoritas produk susu dan olahan susu di sini berasal dari 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Bendungan, Pule, dan Suruh. Karena di Kecamatan Bendungan dan Pule merupakan daerah yang memiliki sentra peternakan sapi perah. Sementara di Kecamatan Suruh ada banyak warga yang merawat kambing perah. Semua produk susu di rumah susu ini tak setahan produk serupa berbahan pengawet, karena produk susu yang dijual tidak memakai bahan pengawet. Simon Bagus, Muhammad Herlambang, JTV Trenggalek, Jawa Timur. Peternakan
sapi perah ini identik biasanya berada di wilayah pedesaan. Namun nyatanya di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta terdapat kompleks sapi perah yang berada di Pondok Rangon, Jakarta Timur. Di tempat ini Anda bisa mendapatkan susu murni dan juga olahannya. Siapa sangka di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta, terdapat peternakan sapi perah, letaknya di Jalan Sapi Perah, RT 01, RW 02, Pondok Rangon, Jakarta Timur. Di sini terdapat sekitar 30 peternak sapi Friesian Holstein, asal Eropa, jenis sapi penghasil susu. Salah satu peternak sapi perah adalah Ila Zalila. Di belakang rumahnya, Ila Zalila beternak 45 ekor sapi. Ila, generasi keempat penerus usaha keluarga yang memproduksi susu murni bermerek Bahromilk. Setiap pagi dan sore, dua pekerja melakukan proses pemerahan susu. Sebelumnya, ambing sapi harus dibersihkan dan dikeringkan. Selain itu, wadah penyimpanan susu harus bersih. Pekerja juga menggunakan saringan sebelum susu dimasukkan ke wadah penyimpanan. Penyaringan dilakukan agar tidak ada benda asing masuk dan merusak susu. Per hari, peternakan milik Ila memproduksi 100 liter susu sapi. Bukan, di sini lahan kosong yang diizinkan oleh pemerintah untuk di sini. Dari Kuningan udah ke sini, jadi awalnya kami nggak banyak seperti ini. Karena yang lainnya masih mikir-mikir apa mau ke sini atau tidak gitu ya, atau mau melanjutkan peternakan sapi atau tidak. Jadi yang pindah ke sini yang benar-benar mau melanjutkan peternakan sapi dari Kuningan, Jakarta Selatan. Saya rasa kalau memang serius untuk beternak sapi dan mengolah bisnis sapi itu bertambah pendapatannya. Karena kami merasakan di sini anak-anak kami bisa sekolah sampai kuliah pun kami bisa melanjutkan dari hasil peternak sapi. Per bulan semuanya berapa Bu? Per bulan 10 juta aja ada. Susu hasil pemerahan biasanya diolah menjadi beragam rasa hingga menjadi yogurt. Para peternak biasa mengolah susu di unit pengolahan hasil swadaya Pondok Rangon bantuan pemerintah karena peralatan di sini lebih memadai. Keberadaan para peternak sapi perah ibu kota tak lepas dari keberadaan orang-orang Belanda zaman penjajahan. Demi dapat minum susu setiap hari, mereka mempekerjakan warga lokal untuk peternak sapi Friesian Holstein yang didatangkan dari Belanda. Dahulu, para peternak sapi perah berkumpul di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Kini area tersebut menjadi kawasan bisnis ibu kota. Para peternak sapi perah pun direlokasi ke Pondok Rangon, Jakarta Timur pada 1986. Kawasan peternak sapi perah Pondok Rangon akan menjadi satu kawasan agrowisata yang mana kegiatan tersebut dapat dikunjungi untuk dipelajari oleh siswa-siswa TK, SD, SMP, SMA maupun mahasiswa dalam rangka pendidikan. Kedepannya juga akan menetapkan bahwasannya di sini merupakan salah satu ikon di wilayah DKI Jakarta. Ada satu kawasan peternakan sapi perah dan menjadikan dari beberapa produk unggulan. Kalau penataan tidak, hanya pelestarian saja. Para peternak sapi berharap usaha mereka dapat terus bertahan turun-temurun. Dan komplek peternakan sapi perah Pondok Rangon yang kini menjadi salah satu agro edukasi wisata di ibu kota selalu ramai pengunjung. Yuli Horisman, Arisandi, JPM TV. Kak wis meneng ya. Tirakat tuh. Sampeyan tirakat opo? Apa kudu tono.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami ada di daerah Tuban, di Desa Sugiwaras, Kecamatan Rapak Jenu. Saya didampingi ibu-ibu sama mbahnya. Jadi mbak ini memiliki anak dengan gangguan jiwa, kurang lebih umurnya 49 tahun. Kayaknya rambutnya udah gimbal kayaknya ya. Namun mungkin untuk pengetahuan perawatan pasien dengan gangguan jiwa, mungkin loh ya, mbaknya nggak tahu bahwasannya pemerintah sekarang ini memberikan obat gratis. Jadi nanti kalau setelah kita tangani, yang pertama harus dilaporkan ke bidan desa. Bidan desa dilaporkan ke Puskesmas biar nanti ada injeksi teratur. Jadi kalau orang dengan gangguan jiwa kalau disuwuk tok, nggak bisa. Ya Pak RT ini pundi Pak RT ini? Ini Pak RT, saya tak ngobrol. Pak RT, jadi begini, ini orang dengan gangguan jiwa, nggak apa-apa, Pak. Di tempat saya ini ada 84 pasien. Ya, ini saran saja, saran saya sampaikan ke jenengan. Nanti saya datangin, ini nanti saya rawat segala macam, nanti tak tinggalin obat. Obat itu nanti sampai pakai 1 minggu. Nanti dilihat perkembangannya kayak apa. Bapak silakan lapor ke bidan desa. Bidan desa nanti lanjut ke Puskesmas. Jadi nanti ibu nanti ada pendampingan keswa. Keswa itu pendampingan dari dinas kesehatan juga. Namun khusus untuk urusan kesehatan jiwa. Biasanya satu desa itu satu biasanya. Atau satu Puskesmas itu ada berapa? Nah, nanti jenengan Pak nanya. Karena kalau disuwuk saja nggak bisa. Disuwuk itu kalau anak demam disuwuk ada yang sembuh, kalau enggak ya diobatin. Jadi suwuknya juga dimasukkan, doa mbak, bukan disuwuk, dikasih doa juga ya, injeksi dan obat juga ya. Nanti tak tinggalin obat, kalau memang bagus nanti dilanjutkan ya. Jadi nanti setelah dikasih minum obat nanti jangan konfirmasi ke bidan desa, Bu saya kok dikasih obat Pak Polisi ini bagus atau enggak. Kalau bagus nanti dilanjutkan. Kalau digabung dengan pasien tempat saya, mungkin nanti nunggu informasi dari saya udah punya nomor WA-nya Ibu ya. Kalau kelihatannya nanti ya 80, silakan masuk ya. Kalau 83 ditambahi, wah wel-welan nanti ya. Sekarang dilihat dulu ya. Ayo. Ibunya ngikut tak? Ikut Pak, nanti yang potong-potong udah mau ikut. Oh gitu. Ya. Iki luar biasa ya, seragam merah sama hijau. Pundi Pak? Jadi anu ya, orangnya itu agak ganas Pak. Orangnya agak ganas. Iya. Mas Adi, orangnya agak ganas loh, bahaya loh. Lah iki sing ngancani sak meneh kok. Oh ini pantai Cemara Pak ya? Oh itu ya. Oh Akbar la ilaha illallah Rasulullah. Ini kalau orang banyak nanti berontak, enggak? Ya berontak. Ya berontak ya. Kalau pamilinya enggak apa-apa. Oh ya sudah pamilinya dulu baru saya. Ini pamilinya Pak. Nah ini. Loh enggak apa-apa. Kayak rokok. Enggak apa-apa, sini anu nih, sarung tangan ini. Rokok, langsung ke rokok. Rambutnya. Rambutnya panjang. Wih, rambutnya. Enggak apa-apa. Enggak. Oh, lari. Si. Kak wis meneng sih. Prosiva sudah terdaftar resmi di Badan POM dan memiliki sertifikat halal MUI, terbukti aman tanpa efek samping. Seminggu saya konsumsi rutin Prosiva, akhirnya bisa sembuh. Saya dulu sering mencoba produk-produk lain, tapi hasilnya tidak nyata seperti produk Prosiva ini. Ingin sehat? Minum Prosiva.
Dino iki pojok kampung nyopo reka maneh karo berita-berita poso Surabayaan sing kasil dikelompokno kru JTV teko pirang-pirang daerah nduk Jawa Timur. Geni semoblak gede ambek meratak cepet iki ngentekno bangunan gudang kayak nyimpen palet karo loro dayo kudu desek-desekan kanggo oleh kurma gratis. Pihak sekolah ngomong banjir gelek ketetean nang mongso rendeng. Tibake pemandangan alam Bromo ancen uapi. Upaya ngevakuasi loro ulo piton gede sing mangkon nduk sak literane Semeru kudu tetep waspada. Jenenge Pak sapa sih? Pak Kasmadi. Nama bapaknya sapa? Siapa? Pak Kasmadi Munawan. Lah iya, Pak Kasmadi. Jenengan pinarak, duduk dulu. Duduk. Ya, ayo. Ya. Ya, duduk. Kasmadi. Yo Kasmadi tirakat. Sampeyan tirakat apa? Iya, dulunya. Oh gitu ya. Jadi ini bapak ini dulunya memang pintar sekali. Gini loh Pak, masih remajanya itu dia kan sering dibombong sama teman-temannya gitu loh. Akhirnya dia ditantang sama teman-temannya. Ya enggak, gini dalam arti dibombong itu dia itu diajukan kepengen apa itu karaoke gitu ya. Itu dia langsung Pak, dia langsung maju gitu. Akhirnya dia itu diajak temennya itu ke Madura. Habis ke Madura gini. Pulang dari Madura kayak gini. Pulang dari Madura kayak gini. Langsung gini. Usianya 40 sekitar 49 ya. Namanya siapa? Sebentar. Namanya siapa? Pak, jadi itu tadi yang saya omongkan ke jenengan. Saat ini kita rawat, nanti kita tinggalin obat. Mbak, ibunya suruh ambil air. Ya, saya minta tolong ibunya suruh ambil air, Mbak. Sik toh, ibunya suruh ambil air, terus suruh baca Fatihah 11 kali. Tiupkan ke air, nanti airnya dikasihkan ke saya ya. Ya. Jadi sementara begini, ya. Ini kan disaksikan pemuda desa ya. Saya potong rambutnya, nanti tak tinggali beberapa obat, silakan diminumkan. Habis itu nanti jenengan laporkan ke pihak bidan. Ya. Habis itu lanjut ke Puskesmas. Biasanya ke Puskesmas itu ke rumah sakit. Kalau tidak ada perkembangan, monggo jenengan kabarin saya. Masalahnya saya ini ngelatih pihak keluarga, ngelatih teman-teman semuanya. Seumpama nanti ada pasien kayak begini, yang pertama dilaporkan itu ke SWA, bidan desa, lanjut ke Puskesmas. Jadi orang-orang kayak begini Pak dapat injeksi suntikan sebulan sekali. Ya, nanti seumpama kok tidak ada perkembangan, nanti dikasih tahu obatnya ada yang bagus apa enggak. Ya. Kalau memang tidak ada perkembangan, jenengan kabarin saya. Kan enak toh? Nggih Pak? Karena semua itu perlu proses nggih. Nanti kalau misalkan seminggu 2 minggu tidak ada perkembangan, jenengan nanti ngomong ke saya. Ya Bu ya? Kalau sudah dimandiin, sudah diminumkan air, ya minum obat, besok diinjeksi lo mendingan Mas. Ini pokoknya ini kalau sudah nanti dirawat seminggu nanti pelan-pelan diajak ngobrol nyambung. Pelan-pelan, tapi harus ada peran aktif dari keluarga. Contohnya turun kono dijak turu melbu gitu. Ya Pak ya, 2 minggu tidak ada perkembangan, Ibu silakan konfirmasi ke saya ya. Saya cuma minta tolong gini Pak, kita ini tidak boleh melangkahi dinas terkait. Bener enggak? Nanti kalau kita nanti dimarahin Pak. Ini kok langsung gini-gini enggak. Jadi nanti jangan laporkan ke desa ke Puskesmas, Puskesmas nanti ke rumah sakit, biasanya dirawat cuma maksimal 23 hari. Maksimal 23 hari. Lah nanti kalau memang tidak ada perubahan, Ibu ini suruh hubungi saya, nanti saya kesini lagi gitu.
Bismillahirrahmanirrahim. Ambil tangan ya. Ngombe. Minum. Ayo Didik. Ayo. Nah, nanti diminum lagi. Mbak, nanti dipakai di Mbak. Ini dimandikan di tempatnya siapa? Oh iya. Direktur. Piye? Bupati kenal Pak. Masa? Bupati ini iki Tuban ya? Bupati ini Tuban siapa jenenge, Mas? Sati di Bapak pimpinan jare ana. Loh, Bapak pimpinan Pak Madi. Ayo duduk dulu. Ini nama Bapak. Ini atus. Silakan. Cik ngene lho, Nggo. Nah, tak tutupi. Ya, ayo Pak. Wis, sampean lungguh sik. Wis sampean lungguh sik. Cuk, ya, salaman. Wis sampean ndelok. Iya lho, ayo, Dik. Dalam. Mau cari rumah dengan nuansa mewah, asri, nyaman, dan strategis hanya di PT Sanjaya Mitra Makmur. Pengembang perumahan komersil Sanjaya Residen. Lokasi strategis, kualitas terjamin. 5 menit ke bandara, 5 menit ke Pasar Rogo Jampi, dan 3 menit ke kampus Poliwangi. Beli rumah di Sanjaya Residen kini tak lagi mahal. Bisa bayar tunai dan KPR dengan DP 10% dari harga. Anda sudah bisa memiliki rumah yang Anda impikan. Ingat, unit terbatas, hanya 60 saja. Perum Sanjaya Residen tersedia mulai tipe 45, 84, 5496, 60 110, dan 75 125. Tersedia juga fasilitas umum mulai dari sarana olahraga, taman bermain anak, RTH, musola, dan lain-lain. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan rumah impian Anda hanya di Perumahan Sanjaya Residen. Perumahan Sanjaya Residen, harga terjangkau, kualitas terjamin. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark. Bionetra sudah terbukti ampuh mengatasi berbagai macam keluhan penyakit mata. Bionetra terbuat dari 100% herbal alami, aman, tanpa efek samping. Kombinasi dari tanaman herbal pilihan yang kaya akan kandungan senyawa baik yang banyak bermanfaat bagi kesehatan mata. Bionetra, solusi kesehatan mata. Bionetra, mata sehat, jernih melihat. Yo. Sama saya lah. Siapa nih? Terkadang lu aku kayak nanya sel. Ayo wayah iki lho. Wayah apa? Wayah Semar Mesem. Dijamin ngakak Semar Mesem. Ben dina Minggu jam 18.00 nang JTV. Wis tonton gulu yuk.
Saya mau nanya, saya mau main ke rumahnya jenengan. Coba aku antarkan. Umai sampai nok ndi sih? Ayo, menengai ben diterno. Ah, umai sampai ndi umai? Eling ndak umai, eling ndak umai yo. Coba umai sampean ndi umai sampean? Umai sampean. Ah. Iki berarti duduk umai sampean. Duduk. Ayo, umai sampean ndi? Nah. Ayo umai sampean ndi tak cekeli. Nah. Jadi bapaknya itu biasanya tinggal di situ tuh. Nah, tinggal di situ di rumah. Itu rumah adiknya. Lah sebelahnya itu rumahnya ini namun sudah dijual. Nah, sekarang kita pulang. Nah, omai sampean ndi sih? Pak Purnomo. Dalem. Nggih, matur suwun. Nah, Pak. Eling ndak omai? Deket tak Mbak Mai? Lumayan, tapi semenjak belum pernah pulang. Belum pernah pulang. Pak, itu yang bekas rambutnya itu mau di... Oh aman, nggak usah dirambut aman. Oh, udah, biar... Ya. Ndak. Ini itu siapa jenenge? Siapa jenenge? Jenenge sapa? Jenenge siapa, Cak? Eleng Tera, Cak. Siapa jenenge? Mak Tri. Siapa jenenge kok oke? Ya, ayo, wis. Berapa apa, Bos? Di omai sampean. Kita antar pulang ke rumahnya. Mas Agus, ada dangdut. Yo, santai, Bos. Amin. Iya, makita ro gak yo. Ro. Oh, Ro. Mulai ya iki ya. Mulai Pak ya. Ini kita akan coba daya ingatnya Pak Kasmadi. Dia pulang ke rumah 17 tahun enggak pulang ke rumah, nanti kita lihat. Ini dah Bu. Ini dah. Omai sampean ndi? Ora pala tuh enggak. Enggak Bu, enggak. Omai sampean apa ora? Ndi omai? Lain. Iki apa iki? Ruko ya kilo ya ira. Ya mlaku ya kamu. Harus hafal rumahnya. Kalau nggak hafal nanti nggak diantar pulang. Ya Bu ya. Harus hafal. Ayo coba. Lah apa nggak tahu mulai sampean? Mana enggak di dia. Lah iki lah. Ndi omahe sampean ndi? Yo iki dalane. Ayo meneng ae omahe sampean ndi? Yang benar. Nomor cetek hijau Pak. Ini Pak. Oh, kelas. Loh, iki kalau omahe. Omahe sampean? Masak. Bu, sakno ibu omahe ya. Pak. Rumah sampean sing ndi? Oh, lain iki ya omahe sampean sing ndi? Rusifa sudah terdaftar resmi di Badan POM dan memiliki sertifikat halal MUI, terbukti aman tanpa efek samping. Seminggu saya konsumsi rutin Frusiva, akhirnya bisa sembuh. Saya dulu sering mencoba produk-produk lain, tapi hasilnya tidak nyata seperti
produk Prosiva ini. Ingin sehat? Minum Prosiva. Tanggul dengan ketinggian 8 meter ini rusak akibat terjangan banjir lahar hujan Gunung Semeru. Penggerebekan kedua kalinya di Kampung Narkoba Jalan Kunti, Sumabiru, Surabaya. Total seberat 1 kilogram dengan uang ratusan juta rupiah. Atap kelasnya ambruk saat jam pelajaran berlangsung pada Sabtu siang kemarin. Penggerebekan ini dilakukan karena rumah yang ada di tengah pemukiman penduduk ini diindikasi sebagai tempat penampungan anjing untuk dikonsumsi. Ibu sampean sing ndi? Ibu sampean sing ndi? Ibu endi? Ibu sampean sing ndi? Salaman ibu ndi, ibu salaman sama. Cium tangannya loh. Dicium tangannya, digabyuk loh. Nah, sini iki wong tua amak yo. Iki wong tua iki. Kare wong loro yo. Iki wong tua amak iki yo. Turu make yo. Alhamdulillah. Mlebu. Ayo mlebu, masuk. Mas, ayo masuk ke rumahnya mana sampean, ayo. Ibunya digandeng. Iki ditinggal rokok aja, Pak. Ibunya digandeng dhisik. Sampean masuk rumah dulu loh, ayo masuk rumah sama saya. Mas. Bismillahirrahmanirrahim. 28 tahun enggak pulang, Bu. Masya Allah. Ayo, sini, Mas. Iki omahe sampean. Ya. Nah, sampean nunggu sih. Sampean nunggu. Ya. Sampean nunggu ya. Bu, air minumnya tadi mana? Ini. Ya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Sampean diem ya. Diem. Coba tutup matanya. Merem. Nah, sing suwe, merem sing suwe. Merem sing suwe. Bismillahirrahmanirrahim. Tangani dolok. Ya, iki omahe sampean. Di timku tadi mana? Iki omahe sampean ya. Kita Bu. Ya, sini Bu. Sini. Oke, selamat. Ya, sini. Nah, sampai duduk sama ibunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke. Oke. Ya, wes ya. Oke, kerja. Oke. Kaget iki, Bu. Tetep kaget. Oke. Sampeyan salaman karo sapa? Ibuke sampeyan ndi sih? Coba tak takoki. Ibuke sampeyan ndi? Make sampeyan ndi, Make? Make sampeyan ndi, Make? Iki sebelah iki sapa iki? Coba sampeyan delok iku sapa iku? Sampeyan delok iki sapa iki? Oh, ya enggak. Lho sapa? Mak kamu dure, gila Mas Sartono. Terus kalau misalkan sudah pulang gini, dia jalan ke sana lagi? Iya. Enggak tahu, soalnya belum pernah. Oh, belum pernah pulang, ya, belum pulang. Terus yang dampingin cuma berdua tok. Ya, Mbak, jadi nanti gini, ya. Nanti obatnya itu, ini kan ngalai selama seminggu tok, Mas. Sampean kalau obat itu masuk selama 1 minggu, insya Allah pelan-pelan nanti lah kondisinya bagus. Karena selama ini bapak ini tidak pernah kena obat medis sama sekali. Gak boleh, ini dibawa ke orang pinter itu dokter itu orang pinter, ya. Ya Pak ya. Kalau memang nanti 2 minggu tidak ada kabar, tidak ada perkembangan bagus, nanti ibu itu tadi suruh hubungin saya. Namun saran saya ke Pak RT tadi, Pak siapa ini? Asmadi. Pak Kasmadi ini harus tetap dilaporkan ke bidan desa. Bidan desa nanti dapat obat. Kalau tidak dapat obat nanti dapat injeksi suntik setiap bulan sekali. Nanti kalau sudah disuntik setiap bulan sekali, dia sudah nggak ngalor ngidul di rumah terus. Sampean buktikan omongan saya. Ya, kalau memang mbahnya ini orang berbuat baik itu tidak harus sedekah di masjid, Bu. Masjidnya besar tinggi-tinggi. Ya, namun kalau tetangganya ada yang susah, yang belum makan, itu yang lebih diutamakan. Ya,
Iya, sedekah itu tidak harus kita ngasih ke masjid, enggak. Tidak harus bangun masjid, enggak. Besar-besaran masjid percuma kalau nggak ada yang sholat. Nggih, ini dibawa. 2 minggu lagi insya Allah saya lakukan kunjungan yang kedua. 2 minggu lagi. 2 minggu ya, 2 minggu lagi saya akan ke sini. Kunjungan, namun sebelum saya ke sini harus dilaporkan ke bidan desa. Iya, enggak boleh, nanti enggak boleh melangkai, Pak ya. Ada gini terus kok saya dikasih obat kayak begini, Bu. Nanti saya bawakan. Jadi nanti 2 minggu saya ke sini saya lihat. Oh, kelihatannya kok kayak begini. Jadi ditambahin obat apa? Nanti tak tambahin lagi obatnya, nggih Pak nggih. Sihat nggih Pak? Nggih, sihat. Ya. Duh, kalau keluar ditutup dulu. Saya cuma minta waktu dia minum obat 3 hari aja, dia sudah jauh berubahnya, jauh. Habis ini ditungguin sampai dia tidur, Pak. Ah, nanti tidur, kalau sudah tidur udah enak. Oh, ya, aku paling pergawe ya. Habis ini lo tidur Bapak ini, ya Pak ya. Saya pulang paling setengah jam lagi tidur sudah. Ya. Jauh sama saya mau rumah ini. Jadi Mas Ahmadi ini tinggal sama ibunya. Jadi tanahnya banyak tanahnya, namun habis kejual. Ya, semuanya ini rencana Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan benar-benar diberikan jodoh kesembuhan, ya Pak nggih. Nih banyak tetangganya yang akan ikut mendoakan, ya Pak ya. Insya Allah 2 minggu lagi panjang umur kita ketemu lagi di sini ya. Nggih, Pak. Sihat ya. Sihat Pak ya. Ibu sampean sing ndi sih Pak? Ibu sampean sing ndi? Coba. Mak sampean ndi? Mak sampean ku sing ndi? Sing ndi mak sampean? Mak sampean ndi mak? Mak. Endi mak sampean ndi mak? Iya, masalahnya 28 tahun ya. Nggak apa-apa ya. Sudah yuk. Mbak, itu tadi ya. Benar-benar sehat-sehat Mbak. Karena kan nggak pernah kena obat. Nah, lain kalau sudah kena obat, nggak sembuh-sembuh itu lain. Ini nanti enakan. 2 minggu lagi saya ke sini. Namun harus dilaporkan ke bidan desa ya Bu ya. Nanti biar nggih. Biar nanti enak. Oh ini kok masuk ke wilayahnya orang nyelonong gitu Mas. Ayo. Terima kasih Pak. Nggih. Ayo datang ke Warung Sebelang yang berada di Desa Padang, Kecamatan Singojuru. Kini Anda bisa menikmati sensasi menginap bersama keluarga dengan nyaman dan fasilitas lengkap. Bangunan berupa villa khas ala Eropa juga menambah indah pemandangan di sekitar Warung Sebelang. Rasa betah pengunjung dibuktikan dengan inginnya mereka berlama-lama di kawasan yang dikelilingi hamparan sawah yang menghijau itu. Ada yang berselfie ria, senam, bernyanyi, berenang, kuliner. Mari jangan lewatkan liburan Anda datang di Warung Sebelang. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur.